Inseminasi ini kita membutuhkan tubuh yang bekerja dengan sendirinya untuk terjadinya keberhasilan dari konsepsi tersebut. Panen sel telur atau yang sering disebut dengan ovum pick up. Ini kita melakukan prosedur dengan diberikan pasien dibius ya. Jadi dibius kita lakukan prosedur panen kepada sel telur yang sudah kita stimulasi. Kan satu bayi lahir hidup kelompok inseminasi ini membutuhkan 85 kali kunjungan. Untuk yang bayi tabung setengahnya kurang lebih 48 kali. Baru-baru ini saya dapat satu kasus yang cukup menyedihkan buat saya. Jadi pasien ini, yaitu pasangan ya, yang datang dia membawa map udah tebal sekali. Dia berkata, "Dok, kami udah 5 kali melakukan inseminasi tapi terus gagal. Waktu yang tentunya sangat tidak sedikit. Biaya juga tidak sedikit. 5 kali melakukan inseminasi berarti puluhan juta mungkin yang sudah dihabiskan. Atau mungkin bisa menghabiskan sekitar 100 juta bahkan ya. Untuk pasien ini, pasangan ini berusaha untuk mendapatkan buah hatinya. Saya lakukan evaluasi dari map yang mereka bawa. Mata saya tertuju di satu hal yang membuat saya cukup sedih karena mungkin seharusnya mereka tidak perlu menjalani inseminasi hingga 5 kali. Di sini saya tidak mengatakan bahwa inseminasi itu jelek, tapi ada satu kunci yang membuat seharusnya ini kita bisa hindari. Jadi pemeriksaan yang detail itu yang harus dilakukan. Dan di video ini saya akan berusaha untuk mengupas. Jadi saya tidak akan membahas tentang kasus itu, tapi saya akan menggarisbawahi bahwa bagaimana seorang ini bisa menjalani inseminasi atau dia sudahlah kita tidak usah inseminasi, kita langsung masuk ke program IVF atau bayi tabung, karena dari syarat-syarat mungkin dia tidak memenuhi untuk dilakukan inseminasi yang mungkin membuat uang itu terbuang secara sia-sia. Dan di video ini saya akan menyajikan data-data apapun yang mendukung inseminasi, data-data apa saja yang mendukung pasangan yang harus kita lakukan program bayi tabung. Kondisi-kondisi tersebut akan saya bahas secara tuntas, menyajikan data dengan jurnal yang ada di bagian tengah dari video ini. Bersama saya di sini, saya Dr. Agus Herianto, saya dokter spesialis kandungan, konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Kalau Anda dan pasangan Anda yang sedang berada di dalam persimpangan jalan untuk memutuskan langkah apa yang Anda ambil, jangan lupa tolong ikuti video ini sampai tuntas dan jangan lupa subscribe di channel ini. Oke, supaya gampang, yuk kita membedah kenapa hal ini perlu kita ketahui. Jadi, bagaimana proses inseminasi dan bagaimana proses bayi tabung. Yang pertama, pertanyaan yang harus dijawab adalah di mana bertemunya sperma dan sel telur dari wanita. Itu jawabannya. Bila terjadi di dalam tubuh wanita, itu kita melakukan prosedur yang namanya inseminasi, yaitu kita melakukan persiapan dari wanitanya, bisa dilakukan dengan stimulasi, bisa juga dengan pemantauan berkala, ataupun obat-obat suntik-suntikan yang harus diberikan. Nah, nanti setelah itu akan ada persiapan untuk mempersiapkan sperma dari suami. Nah, sperma dari suami ini kita akan keluarkan di laboratorium, kemudian kita lakukan pencucian, preparasi dari sperma, dan dilakukan pengambilan ya melalui namanya kateter inseminasi sekitar 10 hingga 15 menit tanpa pembiusan, si ibu sadar. Jadi sperma itu yang akan berjalan sendiri, memilih jalannya sendiri untuk mencapai target, yaitu sel telur yang sudah kita persiapkan atau sudah kita pecahkan sehari setengah sebelumnya. Sekarang, kalau bayi tabung tentu saja berbeda. Prosedurnya mirip. Wanita, kita lakukan stimulasi dari ovarium. Kita mendapatkan jumlah sel telur yang cukup, yang baik untuk kita lakukan panen sel telur atau yang sering disebut dengan ovum pick up. Ini kita melakukan prosedur dengan diberikan pasien dibius ya. Jadi dibius kita lakukan prosedur panen kepada sel telur yang sudah kita stimulasi sebelumnya. Kemudian sel telur itu kita kirim ke laboratorium. Nah, di saat yang bersamaan suami dilakukan pengeluaran sperma. Kemudian sperma itu dipreparasi, disiapkan, dan sel telur kemudian akan disuntikkan 1
satu persatu sperma ke dalamnya. Ini disebut dengan dilakukan ICSI oleh embriolog kita. Jadi setelah sperma dan sel telur ini dikawinkan, akan diamati perkembangannya. Kita lihat nih, ada pembuahan tidak? Kemudian diamati dari hari ke-1, kedua, 3, 4, dan 5 untuk dilihat bagaimana kualitas dari embrio itu untuk kemudian akan kita persiapkan, akan ditanamkan ke dalam rahim atau endometrium dari wanita. Jadi di sini kuncinya bukan sekedar inseminasi lebih murah daripada bayi tabung ya, bukan hanya biaya. Nah, di sini inseminasi ini kita membutuhkan tubuh yang bekerja dengan sendirinya untuk terjadinya keberhasilan dari konsepsi tersebut. Sedangkan pada proses bayi tabung, sebagian besar ini akan kita lakukan oleh embriolog kita di laboratorium untuk menentukan terjadinya pembuahan, untuk menentukan juga terjadinya perkembangan dari embrio yang baik. Dari kalimat ini kita memahami ada tinjauan ilmiah besar yang dilakukan di jurnal Human Reproduction Update di tahun 2018. Ini merangkum bukti dari puluhan penelitian di seluruh dunia. Tercatat di sini ada 20 rekomendasi yang berbasis bukti. Di sini dikatakan bahwa keberhasilan IUI atau inseminasi ini sangat bergantung pada seleksi pasien dan tata laksana siklus yang disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing pasangan. Jadi bukan masalah berapa banyak dilakukan inseminasi atau berapa kali dilakukan inseminasi ya. Sekarang saya akan membahas bagian yang jarang banget dibicarakan, yaitu angka-angkanya. Ini ada suatu meta-analisis yang besar ya, dan paling baru yang dipublikasikan di jurnal Acta Obstetricia et Gynecologica dari Skandinavia nih di tahun 2024. Penelitian ini menggabungkan 60 uji klinis dari 20 negara. Total ada 16.300 pasangan. Hasilnya konsisten, yaitu dengan puluhan penelitian sebelumnya, bahwa rata-rata keberhasilan dari inseminasi ini datanya kurang lebih sekitar 15% per siklus. Artinya apa? Kalau kita ada 100 pasangan, itu yang berhasil sekitar 15 ya. 100 pasangan bermasalah tentu saja ya, yang sesuai indikasi. Jadi hanya sekitar 15% saja yang saya tahu banget nih. Angkanya ini terdengarnya sih kecil ya, tapi konteksnya begini, pasangan yang sehat nih, yang tanpa masalah apapun dan dia berhubungan rutin selama masa subur, peluangnya juga bisa terjadi kehamilan secara alami sekitar 20% nih setiap bulannya. Jadi harusnya pasangan sehat ini nggak usah khawatir dalam 1 tahun usia perkawinannya, pasti kalau dia tidak intensi menunda kehamilan, pasti akan terjadi kehamilan di situ sekitar 80-90% pasangan ya. Nah, ini ada satu temuan yang data yang jauh lebih penting yang Anda wajib ingat. Penelitian yang sama ini menegaskan sebagian besar kehamilan dari inseminasi itu terjadi di 4 siklus pertama. Setelahnya, peluangnya tentu saja menurun tajam. Kalau ada yang ngomong sabar, yuk kita coba lagi, yuk kita coba lagi, itu nggak bener. Jadi inseminasi ini bukan kalau terus diulang, makin lama peluangnya makin besar. Terus baliknya, ini data yang bilang, bukan saya ya. Di sini organisasi kedokteran reproduksi yang terbesar di Eropa ini merilis pedoman yang berbasis bukti tentu saja ya. Di tahun 2023 ini rekomendasi utamanya nih bahwa inseminasi dengan stimulasi ovarium boleh dicoba 3 sampai dengan 6 siklus. Tapi kalau di titik itu belum berhasil, langkah selanjutnya evaluasi ulang menuju bayi tabung. Harus naik step, bukan stay di sana gitu ya. Kalau dari panduan Hiferi ya, dari kita ya yang di Indonesia ini, maksimal 3 kali untuk mencoba program dengan inseminasi. Kalau tidak berhasil, mending di switch ke IVF, karena kita tidak ingin membuat terlalu lama bagi pasien, terlalu buang uang bagi pasien. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Pasangan-pasangan mana saja sih yang bisa dilakukan inseminasi? Seperti janji saya tadi di awal, yang pertama adalah syarat yang wajib banget dipenuhi, yaitu syarat bahwa tuba dari pasangan wanitanya harus paten, harus berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena terjadi pembuahan adalah di dalam tubuh, dan itu akan terjadi pada tuba falopi atau saluran tuba dari pasangan wanita. Di situ sel telur akan bertemu
bertemu dengan sperma yang sudah disuntikkan. Pasangan wanita harus dilakukan terlebih dahulu, dilakukan pemeriksaan yang namanya HSG. Syarat kedua, ada minimum jumlah sperma suami yang harus dicapai. Sperma suami ini penting banget. Kalau jumlahnya terlalu sedikit, jadi kita bagaimana? Karena harus ada syarat minimal yang harus dipenuhi pasangan ini agar peluangnya tetap terjaga dengan baik. Nah, berapa syaratnya, Dok? Ini angkanya berbagai institusi bisa bervariasi. Saya akan mengambil data yang ada. Jadi angka 5 juta setelah dicuci itu adalah syarat yang mutlak yang harus minimal dipenuhi sperma suami yang disuntikkan ke dalam rahim dari seorang pasangan wanitanya. Ini penelitian besar di Jurnal Fertility dan Sterility yang mengamati lebih dari 4.000 siklus inseminasi sejak tahun 1999 sudah menetapkan ambang ini di sekitar 25 tahun yang lalu berarti kan. Dan penelitian terbaru dari Jurnal Cureus di tahun 2025 mengkonfirmasi ulang tentu saja pada kelompok dengan jumlah sperma bergerak 5 juta ke atas, kehamilan klinis terjadi sekitar 32% dan kelahiran hidup sekitar 23%. Sementara pada 122 siklus dengan jumlah sperma bergerak di bawah 5 juta, tidak satu pun bahkan menghasilkan terjadinya kehamilan. Angka ini sangat mutlak yang harus kita penuhi. Kemudian syarat yang ketiga, ini lihat dari sisi usia wanita dan juga cadangan sel telurnya. Jadi intinya beginilah, kalau yang wanitanya masih produksinya bagus tanpa dilakukan stimulasi, mungkin peluang keberhasilannya lebih tinggi. Tapi kalau usia udah tua ya, atau kita sering sebut dengan advanced maternal age ya, kemudian dengan diminished ovarian reserve atau sel telurnya udah mulai dikit, itu aja dengan IVF peluangnya lebih kecil, apalagi dengan inseminasi. Jadi akan sangat-sangat membuang waktu dan membuang biaya ya. Nah, jadi akan masuk akal dilakukan inseminasi bila ketiga syarat ini terpenuhi pada pasangan. Tadi di awal juga saya udah bilang bahwa percuma juga kalau syaratnya tidak dipenuhi tapi dilakukan inseminasi berulang-ulang, mau 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali juga tidak akan berhasil bila syarat mutlaknya tidak dipenuhi. Jadi ini tidak mungkin terjadi pembuahan. Kenapa? Karena tempat terjadinya pembuahan sendirilah sudah tidak berfungsi, alias tidak mungkin ketemu sperma dengan sel telur. Ada satu bukti penelitian kedokteran yang dipublikasikan di Jurnal Fertility dan Sterility, lagi-lagi tahun 2014 ya, sudah cukup lama. Ini melibatkan 154 pasangan dengan istri berusia 38 sampai 42 tahun. Hasilnya tentu saja setelah 2 siklus pertama, angka kehamilan pada kelompok yang langsung menjalani bayi tabung ini mencapai 49%. Bandingkan dengan kelompok yang mencoba inseminasi dengan obat-obatan sederhana, hanya terjadi keberhasilan sekitar 21,6%. Dan yang dengan inseminasi dengan obat suntikan hormon angkanya lebih kecil justru. Ya memang ini tidak absolut ya, jadi hanya sekitar 17,3% ya. Bahkan dari seluruh bayi yang akhirnya lahir dari penelitian tersebut, 84% diantaranya lahir lewat jalur bayi tabung, jadi bukan dengan inseminasi yang mereka coba terlebih dahulu. Ini serupa dengan penelitian lain nih, perempuan muda dengan cadangan sel telur yang rendah. Jadi ada kasus-kasus di mana wanitanya masih usianya muda tapi cadangannya udah menurun. Ini penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Frontiers in Endocrinology di tahun 2021. Ini perempuan di bawah 35 tahun dengan cadangan ovarium yang rendah mencatat angka kelahiran hidup bayi tabung 2 kali lipat dibanding inseminasi, 22,6% berbanding dengan 11,3%. Jadi masalahnya bukan cuma di usia secara kalender saja, tapi juga cadangan ovarium ini juga menentukan peluang terjadinya kehamilan itu sendiri. Dan kondisi keempat yang tadi saya sudah sebutkan ya, kalau udah menjalani inseminasi lebih dari 3 kali ya, atau 3 kali lah batasnya ya kalau di Indonesia ya, belum berhasil sesuai dengan batas rekomendasi pedoman internasional tadi dari ESRE, direkomendasikan untuk step up alias naik kelas, naik level menuju ke program bayi tabung untuk menjaga peluang tersebut. Nah,
ada satu hal yang sering terbalik di kepala kita. Kita mengira percobaan yang murah kesannya nih berkali-kali itu lebih hemat. Tapi ada penelitian lagi nih, menarik nih. Jadi penelitian besar menunjukkan sebaliknya. Mengulang prosedur yang kelihatan murah tapi peluangnya kecil secara berulang-ulang, secara cost ini jauh lebih tinggi ternyata kalau di total. Oke, ini bahasan yang paling sensitif, paling menarik, paling banyak ditanyakan. Masalah fulusnya berapa dok untuk program tersebut? Nah, gini aja deh, saya kalau masing-masing fasilitas kesehatan pasti berbeda, tapi saya akan mencoba sekali lagi saya membahas dengan data. Oke, ini riset yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran, divisinya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Di tahun 2021 nih, teman-teman di UGM sudah meriset nih. Jadi di situ kisarannya ya, kalau di rumah sakit pemerintah rata-rata habis itu sekitar 102 juta rupiah. Nah, tapi kalau di rumah sakit swasta ini angkanya sekitar kurang lebih di 140-an juta. Tapi ingat ya, ini bukan data jelas, bukan data absolut. Ada yang mungkin lebih murah, ada yang mungkin lebih mahal. Ditentukan dari apa? Masing-masing penyebabnya, masing-masing kerumitan atau kesulitan-kesulitan yang terjadi. Jadi ada patologi-patologi lain atau enggak gitu ya. Butuh operasi lagi atau enggak, itu tidak include di sini. Kalau inseminasi itu kurang lebih ya, kalau di pasaran lah mungkin sekitar range ya, saya ngomong range saja, mungkin antara 10 juta sampai 15-17an juta lah per paketnya biasanya tuh dilakukannya. Terus kadang suka muncul lagi nih pertanyaan yang seru nih, dok, kalau insem IVF ditanggung nggak sih sama BPJS? Ini nih sayangnya hingga saat ini belum ada asuransi ya, terutama asuransi nasional kita yang menyatakan mengcover akan kebutuhan tersebut ya. Jadi itu yang masih menjadi problem di masyarakat yang tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu untuk mendapatkan peluang terjadinya kehamilan. Kita melihatnya bukan sekedar besaran biayanya, tapi yang tadi, rangkuman dari yang tadi, yang seharusnya Anda bandingkan itu bukan biaya per siklus. Yang harus dipikirkan adalah biaya yang benar-benar sampai mendapatkan bayi lahir ya. Ini ada data lagi, ada uji klinis acak besar di jurnal Fertility dan Sterility tahun 2010. Ini mengikuti 503 pasangan dari awal pengobatan sampai akhir. Hasilnya pasangan dengan jalur pengobatannya dipercepat nih, dia langsung ngekat, dia langsung memilih IVF itu ya. Itu dibanding yang mencoba insem dulu nih, bertahap dulu, mencoba dulu berkali-kali baru terjadi kehamilan misalnya ya. Itu yang tadi yang langsung cut mencoba IVF itu hamil dalam waktu rata-rata 8 bulan atau kurang lebih 3-4 bulan lebih cepat. Jadi yang konvensional alias yang tadi menunda dulu atau mencoba-coba dulu itu sekitar 11 bulanan, dan totalnya biaya per kelahiran justru sekitar $9.800 lebih rendah pada kelompok yang tadi ngambil IVF secara langsung. Kalau dikurskan kurs sekarang 18.000 ya mungkin sekitar lebih murah 170 juta jatuhnya. Nah, karena tidak ada waktu dan uang yang terbuang sia-sia untuk siklus-siklus inseminasi yang memang secara nominal lebih kecil, tapi peluangnya pun juga lebih kecil dari awal. Ada satu biaya yang nggak pernah muncul di kwitansi manapun ya, jadi jumlah kunjungan ke rumah sakit. Nah, ini ada penelitiannya loh di jurnal Frontiers in Endocrinology yang tadi saya sebut tuh, menghitungnya secara langsung nih. Untuk mendapatkan satu bayi lahir hidup, kelompok inseminasi ini membutuhkan 85 kali kunjungan. Untuk yang bayi tabung setengahnya kurang lebih 48 kali. Memang itu mungkin kita ngelihatnya kayak angka doang. Tapi jangan salah, di situ buat orang yang bekerja mungkin membutuhkan izin kerja, transportasi, waktu yang dibutuhkan, emosional yang terkuras, menunggu mengantre dokter berlama-lama. Itulah kos-kos yang tidak muncul di kwitansi manapun. Jadi pertanyaan yang benar harusnya bukan mana yang lebih murah, tapi mana yang paling mungkin, paling besar peluangnya memberi keberhasilan dengan total biaya tentu saja yang paling kecil dan waktu
yang lebih singkat. Oke, jadi ini sudah di akhir video. Mana yang cocok untuk Anda? Jawabannya mungkin ada di 3 lembar kertas yang ada dimiliki oleh Anda semuanya. Yang pertama, hasil HSG. Kemudian yang kedua adalah hasil analisis sperma terbaru dari pasangan laki-lakinya. Dan satu hal terakhir, bagi Anda yang memilih langsung ke bayi tabung, itu bukan menunjukkan Anda gagal, Anda tidak berusaha, Anda tidak ingin mengusaha lebih lagi untuk natural dan lain sebagainya, tapi mungkin itu adalah hal yang paling realistis yang bisa Anda pilih dengan masalah-masalah yang terjadi pada Anda dan pasangan Anda. Nah, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda untuk menentukan langkah-langkah Anda. Bagi Anda pasangan yang sedang menjalani langkah program kehamilan ini, bantu dong tulis saya di kolom komentar nih, Anda sudah sampai tahap mana, masalah Anda di mana, ya Anda mau pertanyaan apa gitu ya, apa yang nanti next kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ikuti akun-akun saya yang lainnya untuk update sekitar permasalahan seputar kesehatan reproduksi, infantilitas, dan juga bedah ginekologi secara minimal invasif. Nanti komentar ini akan saya baca satu persatu. Saya akan mencoba merangkum apa yang bisa saya buat lagi untuk video-video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan salam garis 2 buat Anda yang sedang berjuang.